Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agi Yulia Riyadini, Magister Terapan Kebidanan. Saya merupakan dosen kebidanan di Stikes Cirebon dengan riwayat pendidikan D4 Kebidanan Pendidik di Stikes Ngudi Waluyo Ungaran dan S2 Magister Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Dalam bidang pendidikan, saya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga bersama dengan rekan sejawat dosen lainnya membuat 3 buku. Yang pertama ada kelainan bawaan dan penyakit yang sering dialami oleh bayi dan balita. Yang kedua ada kupas tuntas seputar biologi dasar dan perkembangan. Dan yang ketiga ada konsep asuhan kesehatan reproduksi untuk mahasiswa kebidanan. Dan buku-buku tersebut dapat diakses oleh mahasiswa di perpustakaan online maupun offline di Stikes Cirebon, sehingga bisa menambah sumber belajar bagi mahasiswa. Dalam melakukan pengajaran, saya menerapkan sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, di mana saya menyiapkan beragam materi pembelajaran yang membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan juga mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas maupun di laboratorium. Sedangkan assessment, yaitu pemberian tugas yang terstruktur dan terencana guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan bidang pengajaran di mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Prasekolah dengan kode mata kuliah BDN 241 dan bobot 4 SKS yang berada di semester 4. Deskripsi mata kuliah kali ini, mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi. Mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa untuk melakukan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan serta hasil evidence-based dalam praktik kebidanan. Pelajaran mata kuliah pada perkuliahan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan prasekolah, mampu memahami dan menganalisis adaptasi fisiologis neonatus, mampu memahami konsep dasar penilaian bayi baru lahir, mampu melakukan pemeriksaan bayi baru lahir, mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, mampu memahami konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, mampu melakukan deteksi dini penyulit, komplikasi, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, mampu melakukan asuhan kebidanan serta melakukan evaluasi asuhan sudah diberikan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang selanjutnya, mampu memahami manajemen terpadu balita sakit dan manajemen terpadu bayi muda, mampu melakukan kolaborasi atau rujukan kasus kegawat daruratan ke tempat pelayanan yang lebih memadai, dan mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Materi pembelajaran yang pertama ada konsep dasar asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, adaptasi fisiologis neonatus, konsep dasar penilaian bayi baru lahir, pemeriksaan pada bayi baru lahir, kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, deteksi dini penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, asuhan kebidanan, serta melakukan evaluasi asuhan yang sudah diberikan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, mampu memahami manajemen terpadu balita sakit dan manajemen terpadu bayi muda, kolaborasi atau rujukan kasus kegawat daruratan ke tempat pelayanan yang lebih memadai, dokumentasi asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak sekolah. Sistem perkuliahan. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini berupa tatap muka, kemudian metode pembelajaran ada ceramah, diskusi, tutorial, small group discussion, kemudian problem-based learning. Model pembelajarannya yaitu student-centered learning yang berpusat pada mahasiswa, dan media yang digunakan yaitu PowerPoint, LCD, Infocus, alat peraga atau Pantom sesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Sistem penilaian ada kehadiran sebanyak 10%, penugasan 20%, baik tugas individu maupun kelompok, kemudian UTS 30%, dan UAS 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di ruang diskusi bersama saya di mata kuliah Askep Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Baik, untuk pertemuan hari ini atau siang hari ini, mungkin ini adalah mata kuliah terakhir di hari ini ya?
berarti ya? Oke. Masih lemes apa masih lemes? Oh, semangat. Luar biasa. Oke, di pertemuan siang hari ini mengikuti semangat kalian, saya juga mudah-mudahan tetap semangat gitu ya. Siang hari ini ada beberapa bahan kajian yang insya Allah masih nyambung dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kebutuhan dasar dari bayi, balita, dan anak prasekolah. Masih ingat nggak 3 aspeknya? Asuh. Nah, untuk siang hari ini kita akan membahas mengenai tumbuh kembang dan juga stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak. Yang mana ini masuk ke dalam aspek kebutuhan asah, ya kan, kita mengasah atau menstimulasi. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan. Oke, kalau teman-teman di sini mungkin dari kecil, dari SD sering dengar nih tumbuh kembang, tumbang itu apa gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan nggak bedanya tumbuh dan kembang apa? Tumbuh, kalau misalkan apa? Oke. Terus apa lagi? Bertambahnya apa ya? Contohnya kalau misalkan apa tadi, posyandu, kalian menimbang gitu ya, atau mungkin kemarin sewaktu praktek kalian menimbang, mengukur panjang badan gitu ya, itu masuk dalam aspek pertumbuhan. Yang mana kalau tumbuh itu bertambahnya jumlah dan besarnya sel yang secara kuantitatif dapat diukur. Contohnya tadi ya, berat badan bisa diukur dengan apa? Timbangan. Kemudian apalagi yang panjang badan bisa diukur dengan, iya, atau di tempat PMB atau posyandu biasanya infanometer gitu ya. Kemudian kepala diukur dengan apa? Medlin, lingkar kepala, dan juga gigi. Jumlahnya biasanya bisa dihitung ya. Gitu. Kemudian setelah kita bahas mengenai pertumbuhan, ada juga perkembangan. Kalau tadi tumbuh itu bisa diukur kuantitatif dengan alat. Nah, kalau perkembangan ini tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif, yang mana termasuk ke dalam perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan juga perkembangan perilaku. Nanti ada juga kalau pengukurannya apakah dia perkembangannya baik atau tidak gitu ya, nanti ada namanya SDIDTK atau KPSP. Nah, ini parameter perkembangan anak itu ada beberapa. Yang pertama ada motorik kasar dan yang kedua ada motorik halus. Kalau motorik kasar itu berhubungan dengan apa? Otot-otot yang besar, seperti cara kita berdiri atau anak yang bisa berdiri ya. Kemampuan anak berdiri itu masuk dalam motorik kasar. Kemudian anak bisa duduk, itu masuk ke dalam motorik kasar. Nah, kalau motorik halus itu melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang lebih kecil. Misalkan kalau saya berdiri atau anak bisa berdiri, motorik halusnya berarti dia bisa berjinjit gitu ya. Kemudian anak bisa memegang benda atau memasukkan benda ke mulut. Kalau misalkan yang lebih kecil lagi, motorik halusnya mau ngambil benda yang lebih kecil, misalkan kacang atau snack yang lebih kecil, kemudian dimasukkan ke mulut. Ini masuk ke dalam motorik halus. Sampai sini masih bingung nggak motorik halus sama motorik kasar? Paham ya, gitu ya. Itu adalah gambarannya. Yang lebih detail biasanya masuk ke dalam motorik halus ya, gitu. Selanjutnya ada aspek bahasa, yang mana dalam perkembangan ini berhubungan dengan respon terhadap suara, kemudian berbicara, komunikasi, dan mengikuti perintah dari lingkungan di sekitarnya gitu ya. Setelah itu ada juga kepribadian atau tingkah laku, yang mana meliputi dari kemampuan mandiri anak. Apakah si anak itu bisa makan dengan sendirinya, kemudian pakai baju sendiri, kemudian pakai sepatu sendiri. Ini masuk ke dalam kepribadian atau tingkah laku. Di dalamnya juga ada sosialisasi, bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, ini ciri dan prinsip tumbuh kembang. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan menimbulkan perubahan. Maksudnya gimana? Kalau anak dari kecil sampai dengan menuju usia dewasa mungkin, atau mungkin dari bulan ke bulan, ada perubahan nggak? Ada. Kalau ada perubahan artinya ada pertumbuhan dan perkembangan. Dari misalkan panjang badannya terlihat ada perubahan gitu ya, dan sebagainya gitu. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Contohnya gimana?
yang awal menentukan kelanjutan. Misalnya sebelumnya bermasalah gitu ya, kalau tidak diintervensi bisa berlanjut ke selanjutnya gitu. Misalnya kok dari awal dia kalau ada suara keras gitu ya, kok tidak kaget atau tidak bereaksi. Nah, itu juga akan berlanjut ke perkembangan selanjutnya di usia-usia selanjutnya, apakah memang dia ada kelainan di pendengaran atau bagaimana, harus dicek, dan itu biasanya berhubungan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tumbang mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Artinya bagaimana? Beda ya, tiap anak itu berbeda, namun harus tetap dalam kaidah yang sama ya, dengan misalkan 3 sampai 6 bulan harus bisa apa, itu ada patokannya, tapi kemampuannya beda-beda walaupun atau kecepatannya berbeda-beda walaupun si anak itu adalah anak kembar gitu. Misalkan ada 2 bayi kembar, yang satunya bisa tengkurap di usia 3 bulan, yang satunya di usia 4 bulan. Selama itu masih di tabel kembang yang sama atau di usia yang sesuai, jadi itu tidak dalam masuk red flags, artinya berbeda gitu ya. Kemudian perkembangan berkorelasi atau berhubungan dengan pertumbuhan. Maksudnya gimana? Berhubungan. Contohnya, kalau tumbuhnya Oke, misalnya di lingkar kepala, misalkan lingkar kepalanya kok setiap 3 bulan atau setiap posyandu dicek kok nggak ada perubahan gitu, atau masuk ke dalam mikrosepal gitu ya, atau mungkin misalkan sejak lahir kok ubun-ubunnya sudah menutup, itu juga akan berpengaruh ke dalam perkembangan, yang akan berpengaruh biasanya keterlambatan gitu, kemudian red flags dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, perkembangan punya pola yang tetap. Polanya seperti apa? Dari kepala sampai kemudian ke kaki. Artinya bayi itu tidak kemudian lahir gitu ya, bisa langsung jalan dulu, enggak ya. Artinya mereka itu sudah belajar atau berkembang dari kepalanya dimulai dari bisa pada saat tummy time bisa mengangkat, kemudian bisa duduk, baru bisa berjalan dan berlari. Tidak kemudian berlari dulu kemudian baru bisa duduk ya. Ini artinya polanya tetap dari kepala ke kaki gitu ya. Kemudian yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Tadi ya, yang berurutan dari kepala sampai dengan kaki. Dia bisa yang motorik kasarnya dulu, biasanya baru kemudian motorik halusnya dikembangkan seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal atau dari dalam, dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang internal ada ras, etnik atau bangsa. Maksudnya gimana? Kok ras atau etnik mempengaruhi tumbuh dan kembang? Oke, Eropa, Asia gitu ya, akan berbeda secara postur. Kemudian juga dipengaruhi dari keluarga biasanya ya. Kalau misalkan keluarganya atau orang tuanya bapak ibunya tinggi, biasanya juga posturnya akan cukup tinggi gitu ya. Kemudian di umur juga mempengaruhi, akan berbeda antara umur yang satu dengan yang lainnya. Kan ada tabel tuh tumbuh dan kembang di usia berapa harus tingginya berapa gitu ya. Kemudian ada jenis kelamin. Biasanya laki-laki dan perempuan tinggi mana? Laki-laki. Rata-rata itu tinggi laki-laki, walaupun ada beberapa perempuan yang tingginya lebih dari laki-laki gitu ya. Kemudian genetik. Kalau genetik yang mempengaruhi tumbuh dan kembang contohnya apa? Mikrosepal, misalkan dari lahir, kemudian anansepal atau kelainan di otak-otak bukan otak-otak makanan ya. Genetik atau bawaan dari lahirnya seperti apa? Biasanya itu juga sangat berpengaruh ke dalam perkembangan selanjutnya gitu. Yang selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Ada faktor prenatal, artinya dalam masa kehamilan. Ya, seperti apa contohnya? Ibunya anemia, otomatis penyerapannya kurang baik, kurang maksimal. Kemudian apalagi ibunya gitu ya. Makanya ibu bidan nih ya, calon-calon bidan ini harus memantau perkembangan janin, karena itu berhubungan antara perkembangan di prenatal, masa prenatal sampai dengan ke nanti pasca natal. Kemudian di persalinan contohnya gimana?
Karena jenis persalinan atau persalinan berisiko gitu ya. Kemudian pasca kelahiran, kalau pasca kelahiran apa? Asuhan yang diberikan pasca kelahirannya bagaimana, bagaimana stimulasinya, asuhan dari orang tua dan juga bidannya bagaimana, ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup? Dilanjut ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mengukur tadi tumbuh dan kembang? Kalau di bidan kita mengenal SDI-DTK ya. Apa sih SDI-DTK? SDI-DTK itu kegiatan pemeriksaan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang secara dini, lebih cepat, lebih baik gitu ya. Ini melalui instrumen SDI-DTK atau kegiatan SDI-DTK. Manfaatnya apa? Yang pertama, menemukan penyimpangan tumbuh kembang. Kalau penyimpangannya segera ditemukan, nantinya intervensi atau tindakannya akan lebih cepat dilakukan, penanganan-penanganan supaya pencegahan lebih lanjut atau kegawatan lebih lanjut gitu ya. Kemudian, nah penata laksanaannya sendiri SDI-DTK bisa di tingkat puskesmas, PAUD, TK, posyandu, dan juga bisa di TPMB atau di bidan. Nah teman-teman kalau misalkan nanti kerja di misalkan puskesmas gitu ya, teman-teman nanti akan bertemu nih atau akan melakukan SDI-DTK, kegiatan SDI-DTK ya, baik nantinya di puskesmas orangnya datang atau pasiennya datang gitu ya, atau nanti teman-teman pada saat di posyandu bayi dan balita, atau mungkin kegiatan di PAUD dan TK yang bekerja sama dengan puskesmas kita yang di wilayah kerja puskesmas tersebut gitu. Ini juga kadang ada beberapa kita jemput bola ke PAUD untuk memeriksa anak-anak yang di situ apakah tumbuh kembangnya normal atau tidak, atau bahkan pasiennya datang ke tempat praktek kita, ke bidan, ke TPMB gitu. Selanjutnya, kapan sih harus dipantau? Kapan bayi itu sudah mulai harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya? Setiap 3 bulan sekali, yang 2 bulan dari 24 bulan, sama 6 bulan sekali, yang umurnya lebih dari 24 bulan. Oke, artinya apa? Dari sejak lahir harus dipantau gitu ya. Kalau yang kurang dari 2 tahun atau 24 bulan, pemeriksaannya itu setiap 3 bulan sekali. Kalau yang lebih dari 2 tahun atau sampai dengan 72 bulan itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Itu biasanya dicek ya. Sekarang itu di buku KIA juga ada. Kalau misalkan teman-teman sudah pernah lihat buku KIA, pernah di dalamnya ada yang pernah baca sampai hatam nggak? Belum. Ya, nah, jadi kalau misalkan di buku KIA sekarang sudah ada tahapan-tahapan per bulan gitu. Di bulan sekian 3 sampai 6 bulan dia harus bisa apa, stimulasinya harus bagaimana. Itu sudah ada sebenarnya. Nanti kalau teman-teman jadi bidan di lapangan, silahkan disampaikan ke ibu-ibunya. Silahkan ibu dibaca ini perkembangannya sebaiknya sudah bisa sampai mana. Selain teman-teman juga melakukan deteksi dini dan juga stimulasi. Sekarang sudah sangat lengkap di buku KIA gitu ya. Kita lanjut. Nah, ciri-ciri gangguan tumbuh kembang yang pertama sulit berkomunikasi, itu tentunya berhubungan dengan kemampuan bahasa. Kemudian sulit berjalan, ini berhubungan biasanya dengan motorik kasar. Kemudian BB tidak normal dengan tumbuhnya ya. Kemudian postur yang berbeda, bisa misalkan apa? Dia lemas lunglai, kemudian kakinya kok semakin ke bawah semakin kecil, kemudian atau mungkin postur yang kifosis gitu, ini juga bisa masuk ke dalam ciri-ciri gangguan tumbuh kembang. Kemudian mengalami kelainan fisik dan juga emosi misalkan hiperaktif, kemudian autis, ini juga masuk ke dalam gangguan tumbuh dan kembang. Oke, jadi kalau misalkan jadi bidan tidak hanya memeriksa aspek fisik, ternyata bukan hanya ibu hamil bersalin nifas yang kita jaga psikologinya atau emosinya, tapi anak-anak juga kita masuk ke dalam ranah yang harus kita pantau ya gitu. Nah ini beberapa juga kalau misalkan teman-teman atau ibu bidan menemui anak yang memiliki ciri-ciri atau gangguan ya, gangguan tumbuh kembang, tentunya harus bagaimana? Harus segera lakukan rujukan. Kalau misalkan di TPMB otomatis dirujuk ke puskesmas. Kalau sudah di puskesmas, bu bidannya berarti rujuk ke
rumah sakit atau klinik tumbuh kembang yang menjadi biasa menjadi rujukan gitu. Kemudian kalau setelah itu, setelah pemantauan kemudian dilakukan rujukan, misalkan pasiennya pulang, tetap dipantau untuk kedepannya dilakukan stimulasi secara rutin. Rutinnya tadi berapa kali? 3 bulan sekali pada 24 bulan, dan yang 6 bulan sekali pada anak 24 sampai 72 bulan. Oke, sampai sini ya untuk bahasan sore hari ini. Ada pertanyaan dulu? Oke, mangga. Bagaimana cara mengoptimalkan tumbuh kembang bayi, balita dan anak prasekolah? Oke, kalau tumbuh kembang bayi kira-kira harus dimulai dari mana? Coba ada yang bisa jawab dulu? Dari teman-teman yang lain, bagaimana mengoptimalkan? Sebelum hamil ya, kita mengenal kalau di bidan ada 1000 hari kehidupan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali sebenarnya dengan tumbuh kembang. Bagaimana teman-teman nantinya kan ada nih konseling pranikah ya. Bidan nanti juga melakukan konseling pranikah gitu ya. Itu dari situ dimulai dari konseling pranikah atau sebelum pranikah kita harus sudah mempersiapkan bagaimana kesiapan menjadi orang tua gitu ya. Karena tumbuh dan kembangnya anak itu salah satunya dari psikologis ibu. Kalau ibunya melahirkan hamil melahirkan dengan tenang, parentingnya dengan tenang, insya Allah normal semua jika tidak ada bawaan ya intern tadi atau internal tadi. Kemudian setelah itu, setelah masa prakonsepsi, kita mengantarkan ke masa kehamilan yang sehat, persalinan tanpa risiko dan intervensi atau minim intervensi, dan juga pasca salin yang nyaman ya. Dengan apa kemudian dilakukan apa lagi? Stimulasi. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana mengoptimalisasi, tentunya harus ada kerjasama antara kedua orang tua, kemudian lingkungan, dia gitu ya. Optimalisasinya dari mulai masa 1000 hari kehidupan, dari masa konsepsi atau pranikah, benar ya, pranikah atau sebelum nikah. Makanya kalau ada beberapa literasi yang menyampaikan bagaimana sih mendidik anak gitu ya. Mendidik anak itu dimulai dari pemilihan pasangan ya. Makanya saya doakan mudah-mudahan ibu bidan di sini mendapatkan pasangan yang baik, yang sayang sama teman-teman, yang bisa diajak kerjasama ya, mengarungi ibadah paling lama gitu ya, dan menciptakan generasi-generasi yang optimal maksimal untuk tumbuh kembangnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita atau saya akan membagi tugas ya. Untuk kelas ini berarti satu kelompok 3 orang. Nanti kita akan melakukan stimulasi ya pada anak sesuai dengan kriteria usia yang di SDI DTK. Oke, sebelumnya ada pertanyaan lain mungkin? Ibu, Ya, mangga. Ibu tadi kan yang hiperaktif itu termasuk gangguan kemah. Itu kenapa? Itu biasanya kalau dari hamil biasanya belum kelihatan. Kecuali kalau misalkan mungkin kalau ada tes pengambilan DNA mungkin bisa, tapi kalau misalkan kita sebagai bidan yang di puskesmas atau mungkin di rumah sakit yang biasa, pemeriksaan biasa nggak kelihatan. Kelihatannya setelah dilakukan tadi SDI DTK, kok anaknya nggak bisa diam, kemudian tidak ada tatapan mukanya atau ekspresinya kok tidak ada. Kalau mungkin kemarin atau tadi kita bahas bagaimana dia berekspresi dengan lingkungan sekitar, kok dia lari-lari aja nggak bisa diem gitu. Itu juga ada beberapa itu ya, hiperaktifnya tuh masuk kemana nanti, apakah autis atau mungkin ADHD atau ADHD atau yang lainnya. Nanti itu bisa biasanya ke psikolog anak gitu ya, atau nanti teman-teman bisa nih lakukan rujukan. Kemana tadi kalau misalkan ada kok saya curiga anak ini hiperaktif gitu, kemana? Ke puskesmas, biasanya dirujuk juga ke rumah sakit atau klinik tumbuh kembang gitu. Biasanya yang bisa mendiagnosa itu psikolog biasanya gitu ya. Kalau misalkan dari biasanya gitu, kalau misalkan kenapanya belum begitu bisa dijelaskan secara pasti kok bisa gitu. Kadang tiba-tiba atau bawaan juga bisa gitu. Oke, ada yang lain?
Cukup? Baik. Jika tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini, tugas ada pertanyaan nggak? Tidak? Oke, kalau misalkan nanti masih bingung, boleh teman-teman chat saya bagaimana terkait tugas atau mungkin materi hari ini. Barangkali sekarang teman-teman masih, aduh kok kemarin lupa mau tanya ini gitu, atau mungkin oh kok saudara saya ada yang bermasalah dengan tumbuh kembangnya, boleh kita sharing nanti by WhatsApp, boleh gitu ya. Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk keaktifannya, terima kasih juga untuk waktunya. Mudah-mudahan teman-teman di sini sehat selalu untuk menghadapi ujian akhir nanti ya, dan juga nantinya ada ujian praktek serta nantinya juga ada praktek lapangan ya. Jadi harus siap fisik, siap apa lagi? Ya, siap keuangan ya, siap juga psikologisnya. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menyusun balok. Dua, menulis lingkaran di kertas. Tiga, berdiri satu kaki tanpa berpegangan. 4. Melompat dengan melewati satu kertas. 'Terima kasih sudah menonton.